Potret kehidupan setiap orang itu berbeda-beda, tapi kita menginjak bumi yang sama dan menghirup udara yang sama. Kita berhak merubah potret hidup Kosa menjadi cerah. Memang ya, kehidupan sosial zaman dulu dan sekarang sudah jauh berbeda. Perkembangan zaman yang dipengaruhi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini membuat masyarakat mengandalkannya. Selain itu uang ini selalu didamba-dambakan, sering membuat manusia gelap mata, membuat manusia rakus dan juga ingin menang sendiri. Saya baca di beberapa tulisan, ada seorang ilustrator asal Spanyol, namanya Rafael Alvarez. Dia mencoba menggambarkan mirisnya kehidupan sosial zaman now. Jadi lewat gambarnya itu, dia menyentil orang-orang egois yang hanya mengedepankan kepentingannya sendiri. Selain itu, Alvarez juga menggambarkan bagaimana orang sekarang ini sangat bergantung kepada yang namanya kecanggihan teknologi dan juga uang. Internet ini kan seharusnya menjadi lumbung informasi positif ya bagi kita ya. Tapi sekarang kegunaannya beralih, berbeda. Jadi sebagai sasaran empuk untuk menebar hoax. Banyak nih kan kasusnya. Parahnya lagi, kalau misalnya orang yang mengakses media itu tidak mengetahui bahwa berita ini benar atau tidak, berita bohong bukan, begitu ya. Jadi begitu membaca judulnya langsung disebar saja. Berapa kali klik yang menyebar itu nambah runyam, nyebarnya cepat kalau di media sosial. Dan memang kecanggihan teknologi ini sebetulnya bisa memudahkan kehidupan kita. Misalnya rindu dengan seseorang yang ada di sana jauh ya. Kita ingin lihat saat itu juga kondisi dia secara visual, tinggal klik saja satu aplikasi kita bisa lihat dia di mana, pakai baju apa, rambutnya seperti apa sekarang. Tapi di sisi lain teknologi yang semakin canggih ini bisa juga loh menghancurkan kita ketika kita terlena dalam menggunakannya. Ada juga ini, seorang seniman asal Moskow, Rusia, Gudim Anton. Dia membuat ilustrasi yang terinspirasi dari kehidupan di sekelilingnya, kehidupan sehari-hari ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah mengalami hal ini. Kita pernah mengalami mungkin ya. Satu, kalau tidak ada gadget itu tidak bisa hidup, tidak berdaya. Jadi seperti orang lemes, linglung, gak tahu mau apa, bingung, galau seperti itu. Itu kalau gak ada gadget. Kemudian kalau ada kejadian luar biasa, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah foto atau video. Kalau misalnya ada kebakaran, ada kecelakaan, bukannya orang itu menghubungi pihak berwenang dulu, tapi malah mengambil foto, mengambil video kemudian di-share di media sosial. Parah kan? Ada juga yang demi uang bekerja tidak mengenal siang dan juga malam, terus-terusan kerja. Padahal dampaknya sendiri ke dia sendiri, sakit misalnya. Ada juga yang rela berusaha lebih keras lagi demi konten yang menarik. Ada juga yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan tampilan yang mempesona. Ini ada banyak juga di media sosial yang model-modelnya seperti itu ya. Kalau yang mencari konten menarik berusaha lebih keras, ini ada juga beritanya beberapa kali. Misalnya di tebing kemudian jatuh ya, di ini karang-karangnya laut pas gelombang tinggi, itu kan juga bahaya. Ada yang mengambil konten di rel kereta api, akhirnya tersambar, ngeri. Kemudian pencitraan ini sudah menjadi santapan sehari-hari, biar terlihat bahagia, padahal nyatanya selalu merasa tertekan dan sedih. Mungkin ini pengalihan ya. Pencitraan yang sederhana, misalnya bangun pagi, pegang sapunya difoto di tangan, diupload, yang like banyak, tapi bohong. Artinya setelah foto itu sapunya ditaruh lagi. Sebetulnya banyak sekali perilaku yang gak sehat yang dilakukan seseorang akibat teknologi dan media sosial itu. Nah, kejadian mana yang paling sering kamu temui?
Semoga tidak ada di diri kita ya. Sekalipun ada, semoga sadarlah, cepat-cepat sadar. Kalau di zaman dulu itu jarang ada orang yang punya gadget. Saya SD lulus tahun 98. Jadi ke tahun-tahun itu menuju ke SMP masih jarang juga yang punya gadget. Kalau janjian mau les, nanti les ya, kumpul di rumahnya B jam 3 sore. Oke. Nah, jam 3 sore sudah kumpul tepat waktu. Beda kalau sekarang janjiannya lewat WA, kalau enggak SMS. Janjian ya jam 3 di tempat B. Datangnya ada yang jam 4. Beda kan? Padahal dulu alat komunikasi itu susah. Jadi kita komunikasinya kalau pulang sekolah hanya ngomong sambil jalan. Nanti jam ini kita les di tempatnya ini, jangan lupa bawa ini tepat. Nah, beda ya. Di zaman modern ini memang seringkali susah ditemukan ada orang yang sedang asik bicara dan menghabiskan waktu bersama tanpa terlepas dari gadgetnya. Kita masih ngobrol nih berlima atau berempat, dekat satu sama lain, tapi terasa jauh. Kenapa? Karena ngobrol, tapi ya satu-satu orang itu, masing-masing orang itu fokus di HP. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang sibuk selfie, seperti itu. Jadi meskipun dekat tapi jauh ya. Tapi kalau masyarakat dulu bisa melakukannya dengan asik tanpa ada batasan satu sama yang lain. Berbincang tidak ada batasan masalah gadget maksudnya ya. Mereka berbincang-bincang sambil misalnya mencari kutu di rambut. Nah, zaman kecil saya dulu iya, begitu. Jadi nenek saya itu bahasanya metani begitu ya. Mencari kutu itu metani, atau mencari kutu itu petan. Nah, petan ini salah satu budaya masyarakat zaman dulu, khususnya kaum Hawa. Aktivitas petan ini bisa dikatakan menyenangkan. Mereka para ibu-ibu bisa bertahan petan berjam-jam sambil keletas-keletus melitasi kor dan lingso. Kor itu anak kutu, sedangkan lingso itu telur kutu. Jadi enak gitu sambil ngobrol. Petan ini bukan hanya sekedar tradisi sebetulnya, bukan tradisi mencari kutu ya, tapi juga merupakan interaksi sosial antara seseorang dengan tetangganya. Interaksi sosial melalui kegiatan petanan ini biasanya dibumbui dengan beberapa perbincangan hangat yang menjadi kontrol sosial pada waktu itu. Ya, ngobrol masalah sawah ya, banyak werengnya, seperti itu. Kalau enggak ini masalah pertunjukan seni kalau saya zaman dulu. Besok ada wayangan di sana, dalangnya ini. Oh iya, dalangnya orang sini. Seperti itu. Kalau enggak bulan sekian nanti kita akan panen padi. Nanti mau minta bantuan yang sana begitu. Nah itu sambil petan, sambil ngobrol masalah yang ringan-ringan lah, bukan masalah yang politik yang berat-berat begitu ya. Ngobrolnya masalah kehidupan, seperti itu. Jadi tanpa gadget, tapi mereka sudah bisa berinteraksi dengan nyaman, gitu ya. Mungkin ada juga yang punya cerita pribadi mengenai kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang ini penuh dengan gadget, di mana-mana difoto begitu ya, seolah tidak ada privasi. Yang ada di mana di-share, bahkan di dalam rumahnya setiap sudut itu juga di-share. Cukup bahaya sebetulnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan potret untuk hari ini.